Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada materi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Sebelum kita belajar surat Al-Kafirun, sebelum kita memahami isi kandungan surat Al-Kafirun, ayo, siapa yang bisa surat Al-Kafirun? Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Itulah surat Al-Kafirun, anak-anak. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Kafirun termasuk dalam surat Makkiyah atau golongan yang diturunkan di kota Mekah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Seperti yang telah kita baca bersama, surat Al-Kafirun adalah bentuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nabi Muhammad dibujuk, dirayu oleh para pemuka kaum kafir Quraisy yang telah merasa terhina dengan kemenangan, dengan kejayaan Islam pada saat itu. Dengan merasa terhinanya para kafir Quraisy, kemudian 4 pemuka kafir Quraisy mendatangi secara pribadi Nabi Muhammad SAW, membujuk, merayu agar apa? Agar peribadahan antara umat Islam dan umat kafir disatukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan surat Al-Kafirun ini. Artinya apa? Jawaban tersebut bahwa la a'budu ma ta'budun. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Artinya, sesembahanmu, sesembahan orang kafir, silakan disembah oleh orang kafir. Dan umat Islam tidak akan menyembah sesembahan dari orang kafir tersebut. Kemudian, pada ayat ketiga dijelaskan wala antum a'biduna ma a'bud, yang artinya dan kamu para pemuka kaum kafir bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ini juga bentuk ketegasan Nabi Muhammad SAW terhadap ajakan kaum kafir Quraisy. Kemudian pada ayat kelima juga diulang kembali dengan ayat yang sama seperti pada ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud, dan diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin, yang artinya apa? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, kita memang hidup bernegara, dan
di Indonesia ini, terutama negeri tercinta ini, ada kurang lebih 6 agama yang dilegalitas oleh pemerintah. Itu yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Tentunya saat kita bermasyarakat, saat kita bernegara, pasti ada tetangga kita yang memiliki keyakinan di antara 6 itu. Pasti ada yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, dalam surat Al-Kafirun ini ditekankan toleransi dalam beragama tidak bisa dicampur adukan dalam toleransi bernegara. Artinya apa? Saat teman kita yang keyakinannya bukanlah Islam, maka teman kita tersebut tidak bisa atau tidak boleh mengajak kita untuk beribadah kepada sesembahan mereka. Begitupun dengan kita. Kita tidak bisa atau tidak boleh mengajak mereka untuk menyembah Tuhan kita. Itu arti dari toleransi beragama. Nah, berarti dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hidup bernegara kita perlu bertoleransi antar sesama. Akan tetapi saat kita bertoleransi, kita harus memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampur adukan dengan keyakinan-keyakinan lain. Baik anak-anak, setelah penjelasan tentang isi kandungan dari surat Al-Kafirun, pada akhir pembelajaran ini Bapak akan memberikan beberapa instrumen soal untuk kalian. Silakan nanti kalian diisi ya. Soal yang nanti akan kalian kerjakan akan Bapak kirimkan via Google Form. Ya, tetap stay tune pada WA kalian masing-masing. Oke? Kerjakan dengan penuh percaya diri, kerjakan dengan penuh kejujuran. Siap anak-anak? Ya. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.